syafaatmu. Kuatkan tauhid kami. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala Rasul. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah subuh ini Allah kembali limpahkan rahmah, hidayah, inayah dan barokahnya untuk kita. Menikmati kajian yang insya Allah membimbing kita semua supaya selamat dalam kehidupan di dunia dan bahagia dalam kehidupan di akhirat nanti. Dan mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang semakin cinta dan senang menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah bersama kita telah hadir di studio ini jamaah dari Majelis Adz-Dzikra dan juga jamaah Majelis Mujahidin Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya hari ini? Khair, alhamdulillah. Alhamdulillah baik semua. Dan tentu bersama dengan narasumber yang selalu kita nanti kehadirannya. Di sebelah kanan kami Ayahanda Kiai Haji Abu Muhammad Jibril Abdurrahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ini. Alhamdulillah. Dan juga murabbi tercinta kita Al-Ustadz Haji Muhammad Arifin Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Dan tema yang kita angkat pagi ini adalah tentang terjemah Al-Quran. Sebelum kita bahas tentang itu, kita akan dengarkan dulu tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh qari kita, Akhuna Ahmad Israfil, dan terjemahnya dibacakan oleh Akhuna Muhammad Jibril. Kepadanya disilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون اللهم ارحمنا بالقرآن. Dengan nama Allah yang maha luas dan kekal belas kasihnya kepada orang-orang mukmin serta maha penyayang kepada semua makhluknya. Alif Lam Mim. Itulah Al-Quran
yang tidak diragukan kebenarannya datang dari Allah, menjadi petunjuk bagi orang yang takwa, taat kepada Allah dan bertauhid, yaitu orang yang beriman kepada gaib, melaksanakan salat dan mengeluarkan zakat dari harta yang kami karuniakan kepada mereka, dan orang-orang yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad dan kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul-Rasul sebelum Muhammad, serta mereka meyakini adanya hari akhirat. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti petunjuk Islam yang datang dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung di akhirat. Allahumma arhamna bil Quran. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menyimak sekilas terjemah yang dibacakan tadi nampaknya lebih luas dan agak sedikit berbeda dengan apa yang sering kita dengar. Nah, inilah yang akan menjadi bahasan kita, bahwa terjemah Al-Quran, bagaimana kita berusaha untuk benar sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan isi kandungan Al-Quran itu tersebut. Dan insya Allah kita akan bahas tentang terjemah tafsiriyah Al-Quran ini bersama murabbi kita. Yang pertama bersama Ayahanda Abu Muhammad Jibril Abdurrahman. Tapi ada yang menarik, tadi yang membaca Al-Quran Akhuna Ahmad Israfil, dan yang membaca terjemahnya Muhammad Jibril adalah dua putra beliau. Sebelum kita bahas tentang terjemah, barangkali boleh, kenapa nama ini putra-putra beliau ini kenapa dinamakan nama-nama malaikat semua ini? Alhamdulillah. Ketika memberi nama itu cita-citanya satu, supaya anak-anaknya menjadi ahli Al-Quran dan ahli Allah Akbar. Itu saja. Subhanallah. Itulah yang mungkin jadi pertanyaan, kenapa namanya nama-nama malaikat. Baik, tentang terjemah Al-Quran itu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa hadza kitabun anzalnahu mubarak fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Inilah Al-Quran yang diturunkan dengan membawa barokah yang sangat banyak. Maka ikutilah olehmu akan Al-Quran yang Allah turunkan kepadamu, dan taatilah, mudah-mudahan kamu diberi rahmat. Surah Al-An'am ayat 155. Al-Quran adalah kitab Allah. La ya'tihil batil min baini yadayhi wa min khalfihi. Quran itu adalah kebenaran dari Allah yang tidak tersentuh oleh pemalsuan sejak dahulu sehingga hari kiamat. Maka la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan di dalamnya, hidayah bagi orang-orang yang taat kepada Allah dan bertauhid. Itulah yang wajib kita yakini. Di dalam perjalanan hidup ini, sejak awal sampai akhir, ada saja yang tidak mau beriman dengan Allah. Sehingga ia berusaha untuk memalingkan umat Islam dari pemahaman yang benar dari Al-Quran itu. Kebanyakan kaum muslimin tidak pandai berbahasa Arab. Maka untuk memahami Al-Quran bergantung dengan terjemahan. Tetapi terjemahan adalah produk manusia yang tidak dijamin kebenarannya. Tetapi ayat tidak boleh diragukan. Karena dia produk manusia, maka mungkin saja ada kekeliruan-kekeliruannya. Nah, dalam hal ini kita dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala dan rahmatnya telah menikmati terjemah Al-Quran Kementerian Agama sudah 45 tahun lamanya.
dalam perjalanan 45 tahun ini telah diselidiki terjemahan, ternyata dijumpai beberapa kekeliruan. Tidak semuanya. Dari 6.325 ayat, maka ditemukan 3.400 ayat kesalahannya. Antara lain kesalahannya itu ialah, yang pertama sekali kita bahas karena banyak, maka tidak mungkin secara teratur untuk kita bahas, kita pilih-pilih. Yaitu surah Al-Fatihah ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ihdinas siratal mustaqim. Dalam terjemahan Departemen Agama, ihdina, tunjukkanlah kami, as-sirata, jalan, al-mustaqim, yang lurus. Terjemahan ini, apabila kita perhatikan bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat-sahabatnya mendefinisikan siratal mustaqim berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surat Shaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man azlamu mimman iftara 'alallahi kadzibah. Ya. Siapakah orang yang, atau adakah orang yang lebih zalim dari orang-orang yang mendustakan agama, mendustakan agama Allah Subhanahu wa taala, padahal ia diseru oleh Nabi Isa alaihissalam kepada Islam. Ya, yad'u ilal Islam. Mereka, orang-orang yang diberi kitab itu, diseru kepada Islam. Siapa yang paling zalim dari orang-orang yang mendustakan agama Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka diseru kepada Islam. Wallahu la yahdil qaum zalimin. Allah tidak memberi hidayah kepada orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir. Wal kafiruna humul zalimun. Orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang zalim. Terjemahan ini, yang dimaksud dengan siratal mustaqim di dalam ayat ini ialah Islam. Kemudian dari Jabir bin Abdillah, ketika beliau ditanya, apakah yang disebut as-siratal mustaqim? Ya, beliau menjawab, as-siratal mustaqim huwal Islam, huwal ladzi ya awsa'a ma bainas sama'i wal ard. Yang disebut jalan lurus itu, yang disebut dengan jalan yang lurus itu ialah Islam. Ialah yang lebih luas daripada apa yang terdapat di antara langit dan bumi. Maka menterjemahkan ihdinas siratal mustaqim dengan jalan yang lurus tidak sama, ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Quran sendiri dan oleh hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tafsiriahnya, terjemah tafsiriahnya, ihdinas siratal mustaqim ialah arsadanal Islam. Jadi jelas banget ya. Ya, Clear. Beri hidayah kami dalam Islam. bimbinglah kami mengamalkan Islam. Mengamalkannya, mendakwahkan. Subhanallah. Tapi sebagian ada yang mengatakan begini, Bi, siratal mustaqim. Kemudian ada ayat berikutnya, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kadang sering diajarkan di majelis-majelis, nah siratal mustaqim yang mana? Bacalah ayat berikutnya. Bagaimana tentang itu? Baik, itu penjelasannya tersendiri. Apakah Islam itu? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu agama yang diikuti oleh orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-69. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaikal ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Yaitu
orang-orang, ya, Islam itu ialah yaitu agama yang telah dianut oleh orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala daripada nabi-nabi, daripada siddiqin, syuhada, wassalihin. Itulah teman yang paling baik nanti di akhirat. Jadi itulah dia agama yang telah diikuti. Kemudian diteruskan, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dalam terjemahan Depak, di situ disebut yaitu bukan jalan yang diikuti oleh orang-orang yang dimurkai oleh Allah, dan bukan jalan orang yang sesat. Ini enggak jelas. Mana jalan orang yang dimurkai oleh Allah? Siapa yang dimurkai oleh Allah? Dan mana jalannya orang yang sesat? Nah, di dalam footnote disebut jalan yang sesat itu adalah jalan yang menyimpang dari Islam. Kalau begitu banyak sekali. Tidak ada kekhususan. Maka di situ al-maghdub, ad-dallin itu ada kata sandang alif lam ma'rifah. Maka yang dimaksud dengan al-maghdub di situ adalah yang dimurkai al-yahud, dan ad-dallin di situ adalah an-nasara. Maka di sini disebutkannya, ya, tidaklah agama yang dianut oleh orang Yahudi dan tidak pula agama yang dianut oleh orang Nasrani. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sedangkan terjemahan Depak tidak jelas apa yang dimaksud dengan al-maghdub wad-dallin itu. Jadi menterjemahkannya ialah yaitu agama yang dianut oleh nabi-nabi, orang-orang yang siddiq, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Subhanallah. Ini baru satu ayat ya. Sementara masih ada 3.000 lebih ya, yang harus kita pelajari dengan baik-baik. Subhanallah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dengarkan dulu nasyid bersama An-Nabawi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. الذي يقرأ المؤمنين والمسلمات ليلا نهارا. القرآن كلام الله. القرآن كلام الله. القرآن هو كتاب كلام الله الذي يقرأ المؤمنين والمسلمات ليلا نهارا. القرآن كلام الله. القرآن كلام الله. Al-Quran bila dibaca khusyuk tawadhu, dijamin Tuhan dengan balasan hidup aman, damai dan bahagia. Al-Quran huwa kitabu kalamullah الذي يقرأ المسلمون والمسلمات ليلا نهارا.
Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita ingin mendapatkan tentang Al-Qur'an terjemah tafsiriyah ini yang ditulis oleh diterjemahkan oleh Al-Ustadz Muhammad Talib, insya Allah bisa didapatkan di Majlis Adzikra dan juga atau pesan melalui arrahmah.com, insya Allah. Dan ini ada beberapa komentar tentang Al-Quran terjemah tafsiriyah ini, diantaranya oleh Sekretaris Mutarjim awal Al-Quran dan terjemah oleh Dr. Andes Kamal Mukhtar. Kami bacakan. Al-Quran dan terjemahnya yang diterbitkan Departemen Agama Republik Indonesia sudah berusia 50 tahun, maka perlu adanya pembaharuan serta perbaikan. Maka kami sangat mendukung terbitnya terjemah tafsiriyah ini demi perbaikan terjemah yang sudah ada. Kemudian komentar Dr. Mukhlis M. Hanafi MA, Ketua Pengkajian Al-Quran Balitbang dan Pelatihan Kemenag. Selamat, saya menyambut baik atas terbitnya Al-Quran terjemah tafsiriyah dari Majelis Mujahidin. Semoga bermanfaat bagi kepentingan umat. Berikutnya adalah dari Profesor Dr. Amin Abdullah, mantan Rektor IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Al-Quran terjemah tafsiriyah oleh Ustadz Muhammad Talib ini merupakan disertasi yang membuka sejarah baru pemaknaan Al-Quran. Satu-satunya karya ilmiah yang mengoreksi Al-Quran terjemah Departemen Agama, saya kira merupakan kontribusi besar bagi kehidupan berbangsa yang patut dibaca. Berikutnya adalah komentar dari Profesor Dr. Umar Shihab, pimpinan Majelis Ulama Indonesia Pusat. Penerjemahan Al-Quran adalah masalah agama. Bila salah menerjemahkan, maka akan salah pula dalam memahami agama. Hal ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Maka kami mengharap Majelis Mujahidin dapat menjelaskan persoalan ini secara langsung kepada Menteri Agama. Begitu juga Majelis Ulama Indonesia akan membahas dan menemui Menteri Agama agar kita dapat bersama-sama memperhatikan dan memikirkan masalah ini. Dan berikutnya adalah komentar dari murabi kita Al-Ustadz Muhammad Arifin Ilham, pimpinan Majelis Adzikra. Kesalahan terjemah Al-Quran Kemenag RI bukan hanya bersifat variatif, masalah perbedaan pendapat saja, tetapi sudah masuk ke masalah substansial karena menyangkut halal dan haram yang sangat penting dalam Islam. Walhasil, bagi umat Islam yang penting bukan hanya mempersoalkan tentang terjemahan Al-Quran mana yang sahih, melainkan terpenting adalah menerapkan isi kandungan Al-Quran secara sempurna dalam kehidupan sehari-hari. Demikian beberapa komentar menyambut hadirnya Al-Quran terjemah tafsiriyah ini. Dan sekali lagi, baru satu ayat yang kita bahas tadi, kita melihat bahwa kita sangat membutuhkan agar pemahaman Al-Quran kita adalah pemahaman yang benar. Kita lanjutkan bahasan kita. Ya, ayat yang kedua, yaitu surat Al-Baqarah ayat 62. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Terjemah Kemenak. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sabi'in, siapa saja yang beriman dengan Allah, dan hari akhirat, dan amal yang saleh, maka bagi mereka pahala mereka di sisi Tuhan mereka. Tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Di dalam terjemah ini tidak jelas manakah yang disebut orang yang beriman itu. Apakah orang yang beriman itu adalah orang-orang yang beriman ya, sebelum Nabi Muhammad SAW, atau yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW? Ini tidak jelas. Kenapa?
Karena terjemahan ini adalah terjemahan harfiah. Kenapa seperti ini menerjemahkannya? Karena ini adalah harfiah. Adapun terjemah tafsiriahnya ialah orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'i. Ya. Lalu mereka beriman dengan Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang tertinggal ini. Lalu mereka beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi terlepas, tidak ada yang mengatakan lalu mereka beriman dengan Nabi Muhammad. Cukup ya, orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in. Siapa saja yang beriman dengan Allah dan hari akhirat dan beramal soleh. Cukup sampai di situ. Tetapi tafsiriahnya, lalu beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di hari akhirat, lalu beramal dengan amal soleh yang diajarkan oleh Islam. Di sini kuncinya. Ya. Maka perbedaannya sangat jauh. Oleh karena itu, di antara mereka mengatakan, kenapa orang Islam sibuk-sibuk mengatakan dirinya paling baik? Padahal Al-Quran sendiri mengatakan dan mengakui eksistensi agama Yahudi, agama Nasrani, dan Sabi'in. Sama posisinya dengan agama Islam. Ini dampak negatif dari terjemahan. Ya. Padahal yang dimaksud mereka yang Yahudi, Nasrani, yang beriman kepada Allah dan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru terjemahan itu sahih. Jadi dengan terjemahan Depak ini maka rancu. Sehingga dikatakan oleh orang liberalis, agama itu seperti pakaian. Boleh berganti-ganti. Dampak negatif. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga. Maaf, ini tidak teratur karena ayatnya banyak sekali. Mana yang harus didahulukan? Yang pokok, Bi. Yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala surah yang ke-33. Surat Al-Ahzab ayat 51. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Turji man tasha'u minhunna wa tu'wi ilaika man tasha'. Wa man ibtaghaita mimman azalta fala junaha alaik. Dalam terjemahan Depak artinya, kamu boleh menangguhkan, menggauli mereka di antara istri-istrimu. Dan ya, tidak mengapa kamu menggauli perempuan-perempuan yang kamu sukai. Ini. Coba. Bahaya sekali, Bi, ya. Ya. Dan yang ketiga, tidak mengapa kamu menggauli istri-istri kamu yang sudah kamu ceraikan. Untungnya, Bi, untungnya nih, banyak yang nggak baca. Terjemahan Depak pun nggak dibaca. Insya Allah. Kalau dibaca seperti apa? Apalagi diamalkan. Untung juga ini orang Indonesia ini, Bi, nggak gemar baca. Begitu dibongkar baru paham nih. Jadi di sini kita lihat, ya, wa tu'wi ilaika man tasha. Tidak mengapa kamu menggauli perempuan-perempuan mana saja yang kamu sukai. Astagfirullahaladzim. Ini legalisasi pelacuran. Ini legalisasi pelacuran. Dan yang ketiga, ya, wa man ibtaghaita mimman azalta fala junaha alaik. Dan istri-istri kamu yang sudah kamu ceraikan, tidak mengapa kamu menggaulinya. Pertanyaan, ada enggak Nabi menceraikan istrinya? Dan andai kata ini ada istri-istrinya yang diceraikan, siapa dia? Dan mungkinkah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada nabinya yang akhlaknya dijamin pada surat 68 ayat 4 bahwa akhlak Nabi Muhammad SAW itu adalah Al-Quran.
budi pekerti yang agung. Surat 68 ayat 4. Maka dengan terjemahan ini, ya, jika diamalkan oleh orang yang membacanya, malapetaka apa yang terjadi di Indonesia ini. Dampaknya ialah, pernah satu kali dahulu ada seorang profesor, doktor, ahli listrik dari Makassar, bahwa dia pernah mendengar pendeta mencerca Nabi kamu penzina. Lalu setelah dia hadir di dalam lonceng Al-Quran tafsiriah ini, dia berkata, saya baru dapat jawabannya hari ini, bahwa inilah yang menuduh Nabi Muhammad, ya, menggauli istrinya yang sudah diceraikan, beranak makna penzina. Maka dengan demikian citra buruk kepada Nabi Muhammad SAW dan citra buruk kepada umat Islam seluruhnya menjadi jelek karena terjemahan seperti ini. Nih, kalau gitu Arifin bacakan terjemahannya, tafsiriyah. Ini terjemahan oleh Ustadz Muhammad Talib. Wahai Nabi, engkau boleh menangguhkan giliran bermalam bagi istrimu mana saja yang engkau kehendaki. Engkau boleh mendahulukan giliran bermalam bagi istrimu mana saja yang kau kehendaki. Istri Nabi banyak ya? Ya. Kalau ikut Nabi banyak bini. Kamu tidak berdosa meminta penukaran jadwal giliran malam kepada siapa saja di antara istrimu. Kebebasan yang Allah berikan kepada kamu untuk mendahulukan atau mengakhirkan giliran bermalam bagi istri-istrimu lebih dapat menenangkan hati mereka dan tidak membuat mereka sedih. Bahkan mereka ridho dengan bagian giliran bermalam yang kamu berikan kepada mereka. Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kamu. Allah mengetahui lagi memahami setiap urusan sampai sekecil-kecilnya. Subhanallah. Perbedaan terjemahan Jauh sekali. Yang diterjemahkan dengan tidak mengapa kamu menggauli istri-istri kamu yang sudah kamu ceraikan. Ternyata arti yang sebenarnya tidak mengapa kamu meminta, ya, mengganti jadwal giliran. Subhanallah. Bukan menggauli istri-istri kamu yang sudah kamu ceraikan. Amat jauh sekali. Oleh karena itu, ya, terjemahan ini banyak dampak negatifnya apabila dilakukan di tengah-tengah masyarakat. Itu ayat yang kedua. Kita terus ayat yang ketiga. Yang keempat. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman masih dalam surat Al-Baqarah ayat 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qatuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Ya. Terjemahan Depak. Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka di mana saja mereka mengusir kamu, dan fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Jika ayat ini dilaksanakan, terjemahan ini dilaksanakan apa adanya, maka kesibukan orang beriman adalah membunuh orang kafir. Bunuhlah mereka di mana saja kamu menjumpai mereka. Padahal persoalan membunuh itu adalah bisa saja dilakukan oleh pribadi, bukan atas perintah satu pemimpin umpamanya. Maka di sini dengan adanya terjemahan ini, akan kita lihat, ada sebahagian yang menggunakannya atas nama agama. Untuk membunuh orang-orang yang semestinya tidak boleh dibunuh. Karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah membunuh manusia, ya, yang kafir itu di luar medan peperangan. Garis bawahi. Ya, di luar medan peperangan. Beliau dan para sahabat-sahabatnya membunuh orang-orang kafir itu di dalam medan peperangan dan di saat perang. Maka terjemahannya menjadi, wahai orang-orang beriman, perangilah musuh-musuh kamu, dimanapun kamu temui mereka, di medan perang dan di saat perang.
dengan terjemahan ini kita melihat Nabi di mana beliau membunuh orang-orang kafir di medan perang, dan beliau telah berperang, memimpin peperangan sebanyak 70 kali peperangan. Sedangkan beliau melaksanakan haji sekali saja. Baik. Ini ya. Kita tahan dulu Ya, ya. Ini sangat menarik buat kita supaya menjadi pemahaman yang benar. Gara-gara salah terjemah bisa jadi amal kita pun jadi salah. Yang seolah kita anggap benar padahal adalah salah. Kita tahan dulu, kita simak dulu nasyid bersama An-Nabawi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah Subhanallah, subhanallah. walhamdulillah Walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن. صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن. ومن يرى ولا يرى فالفضل ذاك الأمان. ومن يرى ولا يرى فالفضل ذاك الأمان. يسر لنا أمورنا بجاه صاحب القرآن. صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan bahas bagaimana supaya pemahaman kita benar tentang firman Allah Subhanahu wa taala, dan kuncinya adalah dari tarjamah yang benar gitu ya, tarjamah yang benar. Oleh karena itu dampak-dampak negatif tadi barangkali bisa diungkap yang lain lagi supaya kita benar-benar memahami dengan baik. Selanjutnya ini juga bagi non muslim jadi paham. Iya, Islam itu bukan agama teroris. Jadi ketemu orang beda agama bunuh. Ini kan kalau terjemahan yang lama kan bunuh di mana saja. Nggak begitu. Di wilayah perang dan yang merangi umat Islam. Subhanallah, jadi jelas
Kasihan sekali kalau diterjemahkan, diamalkan oleh yang awam-awam ini. Sekali lagi untung juga, Bi. Orang Indonesia nggak suka baca Quran itu aja. Itu Masya Allah. Selanjutnya, ayat yang kelima, yaitu surah Al-Ahzab. Al-Ahzab ayat 59. ayat 59. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin dzalika adna an yu'rafna fala yu'dhain wa kana Allahu ghafurar rahima. Allahumma arhamna bil Quran. Terjemahan Depak. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan perempuan-perempuan yang beriman, hendaklah mereka menutup kain kerudung. Kalimat hendaklah ini tidak benar. Karena di sini ada perintah. Ya, ada perintah kul li azwajika. Wahai Nabi, perintahkanlah kepada istri-istrimu. Katakan, ini perintah. Di dalam kaidah usul, kullu amrin fil kitabi wa sunnah yadullu 'alal wajib. Ya, kaidahnya tiap-tiap perintah yang ada dalam Quran dan sunnah itu menunjukkan kewajibannya. Maka jika diterjemahkan hendaklah, maka itu pilihan. Sehingga pernah terjadi. Nggak wajib lah. Nggak wajib lah. Ketika ditanya, Ustadz, ada seorang muslimah bertanya kepada seorang ustadz, apa hukum pakai kerudung? Lihat aja terjemahannya, hendaklah. Itu anjuran. Maka terjemahan yang benar, menurut tafsiriahnya ialah, wahai Nabi, perintahkanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri kaum mukminin untuk mengenakan jilbab. Nah ini di kaum muslimin, muslimah, mukminin, mukminat di Indonesia, bahkan di mana saja berada, ini perintah menggunakan jilbab. Dan salah siapa saja yang memberi nasihat bahwa jilbab itu tidak wajib. Itu salah berdasarkan Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah berwasiat, ya Fatimah, kalau wanita sudah akil balik, tidak boleh yang dilihat kecuali hada wa hada, wajah dan tangannya. Sudah. Subhanallah. Ya. Secara ringkas. Kemudian ayat berikutnya. Ya, Surat An-Nisa ayat 20. ini alhamdulillah. Kayak nyantri ya. Seneng nih Ayatnya santri banyak. Santri ini. An-Nisa ayat An-Nisa ayat yang ke-20. ayat 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataitum ihdahunna qintara fala ta'khudhu minhu syai'a atakhudhunahu buhtanan wa isman mubina. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Terjemahan Depak. Ya. Jika kamu ingin menceraikan istri kamu dan menggantikannya dengan istri yang lain. Mari kita perhatikan ayat ini. Istri itu adalah perempuan yang sudah bersuami. Perempuan yang belum bersuami namanya gadis. Perempuan yang sudah bersuami tetapi suaminya tidak ada namanya janda. Maka terjemah Depak ini, jika kamu ingin menceraikan istrimu dan menggantinya dengan istri yang lain. Bayangkan. Bolehkah dalam syariah mengganti istri dengan istri orang lain? Ini ayat. Maka terjemah tafsiriahnya ialah berbunyi, wahai para suami, jika kamu menceraikan istrimu,
lalu menikah dengan perempuan lain. Nah, jelas. Perempuan lain artinya perempuan yang belum Berstatus bersuami. suami. Nah, oleh karena itu terjemahan ini benar-benar menyesatkan. Baik. Ya. Subhanallah, baru beberapa ayat yang Baru dikupas. 6 ayat. Ya. Di kesimpulannya Ustaz Arifin, barangkali dalam rangka ini kemudian kita berdoa kepada Allah. Subhanallah, karena itu dalam pengantar ini Ustaz menyatakan bahwa ini bukan masalah kreatif, tidak prinsip, ini sangat prinsip. Antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Engkau mabok sehingga kau paham benar apa yang kau baca. Paham benar, berilmu benar dengan apa yang kau baca. Kita sekian lama sudah pemahaman yang keliru ini, maka saatnya kita berhijrah dengan pemahaman yang benar, sehingga tidak menjadi fitnah bagi Allah dan Rasulnya dan bagi kita umat Islam. Allahu Akbar walillahil hamd. Semoga Allah panjangkan umur ayahanda Ustaz Muhammad Talib, ayahanda Abu Jibril. Ikhwatal iman, saatnya lah miliki tafsir terjemah yang sudah berada, tadi belum banyak dia, belum banyak, terbatas baru 15.000. Dan kami pun juga Masjid Az-Zikra menyediakan ini, atau datang ke masjid untuk membacanya atau untuk belajarnya. Allahu Akbar walillahil hamd. Dan Al-Quran itu kalau tidak dibaca satu hari saja bagaikan rumah kosong. Innalladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil khard. Orang yang satu hari tidak baca Quran bagaikan rumah yang kosong, hati yang kosong, angker, gampang dihuni oleh macam-macam penyakit. Maka dengan pemahaman yang benar, dengan keimanan yang benar, kita pun hidup dalam kebenaran Islam, dalam keindahan Islam, sesuai dengan ihdinas siratal mustaqim, Islam. Seperti para rasul, para anbiya, para siddiqin, para syuhada, para salih. Allahu Akbar. Dan tidak ada kebahagiaan kecuali dalam Islam. La ya'rifu illa man zaqa. Tidak ada yang merasakannya, tidak ada yang mengetahuinya kecuali yang sudah hidup dalam benar-benar keislaman yang utuh, yang benar-benar mengamalkan secara utuh Islam itu. Allahu Akbar walillahil hamd. Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadh'u bil akharin. Sesungguhnya Allah memuliakan, menghinakan satu kaum bagaimana sikap mereka pada Al-Quran. Kalau mereka sungguh-sungguh menjadikan Al-Quran bukan sekadar hanya bacaan, bukan hanya pemahaman, tapi sudah pengamalan, bahkan mendakwahkannya dengan istiqamah, maka mereka akan dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan ikhwatal iman, kita pagi ini dihijrahkan oleh Allah pemahaman kita, diberi semangat kita untuk kembali memahami Al-Quran secara utuh, kemudian mengamalkannya. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya Allah, ampuni semua dosa kami. Maafkan kesalahan kami selama ini. Hijrahkan pemahaman kami hingga kami hidup dalam Islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mirsa, sekali lagi kita bisa mendapatkan Al-Quran terjemah tafsiriyah ini di Majlis Az-Zikra atau juga di arrahmah.com. Dan kalau ada sesuatu yang baru dan juga di Majlis Mujahidin, kita berusaha untuk menjadikan ini sebagai hidayah buat kita semua dalam rangka selamat hidup dunia dan akhirat. Baik, terima kasih dan mohon maaf atas segala kekeliruan. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah.